Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, aku pengen suasana yang berbeda, yang pastinya akan menambah semangat kalian untuk melihat video-videoku. Yang biasanya aku hanya menampilkan kata-kata dari teori-teori psikologi dan dengan suara efek yang lucu-lucu. Pada kesempatan kali ini, aku pengen menjelaskan dengan caraku sendiri, dengan tampilanku sendiri. Namun walaupun suasana yang berbeda, tapi tetap dengan konten yang sama, yaitu teori dari tokoh-tokoh psikologi yang pastinya insya Allah akan menambah wawasan kalian semua. Kalau pada video-video sebelumnya aku menjelaskan tentang teori Rogers, Allport, dan yang lain-lainnya, kali ini aku akan menjelaskan tentang teori Hans J. Eysenck. Oh iya, sebelumnya aku bukan hanya bikin penjelasan tentang teori-teori tokoh psikologi di YouTube channelku aja, tapi ada di blog pribadi aku juga. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran atau yang ingin baca bisa komen di bawah. Oke, langsung aja kita ke materinya, yaitu teori dari tokoh Hans J. Eysenck. Hans J. Eysenck merupakan psikolog terkenal yang menggunakan pendekatan behaviorisme untuk melihat kepribadian manusia. Eysenck melihat perbedaan kepribadian yaitu dari faktor keturunan atau genetika. Karena sebagian teori Eysenck didasari oleh fisiologis dan genetika. Eysenck lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916 dan meninggal di London pada tanggal 4 September 1997. Pandangan Eysenck dapat dilihat dari keyakinannya bahwa pengukuran adalah dasar dari segala kemajuan ilmiah. Ia meyakini bahwa dalam dunia psikologi, orang belum merasa pasti tentang hal apa yang sebenarnya diukur. Teori Eysenck yang paling banyak dikenal yaitu teori faktor. Terdapat 4 kriteria dalam mengidentifikasi faktor tersebut. Kriteria yang pertama yaitu bukti psikometrik untuk eksistensi faktor harus ditentukan. Kriteria yang kedua yaitu faktor harus mempunyai keterwarisan atau heritability dan harus sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya. Kriteria yang ketiga yaitu faktor harus masuk akal saat dipandang dari segi teoritis. Kriteria yang keempat, faktor harus mempunyai relevansi sosial. Selain itu, dalam teori faktor Eysenck terdapat hierarki organisasi perilaku. Dalam hierarki ini, aku akan menjelaskan dari yang paling bawah dulu. Jadi nanti mungkin aku tulis kata-katanya yang paling rendah dan itu ada di paling bawah, biar sesuai dengan hierarki tersebut gitu. Oke? Yang pertama yaitu tindakan spesifik atau specific response. Jadi specific response ini tindakan atau respon yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu. Jadi sifatnya itu lebih khusus gitu. Kejadiannya cuma kejadian-kejadian khusus. Nah, yang kedua yaitu tindakan umum atau habitual response, yaitu respon yang berulang-ulang terjadi kalau individu menghadapi kondisi atau situasi yang sejenis. Yang ketiga yaitu sifat atau trait, yaitu habitual response yang paling berhubungan satu sama lain, yang cenderung ada pada individu tertentu, jadi nempel sama individu gitu, namanya juga sifat. Nah, yang keempat yang paling tinggi yaitu tipe atau type, yaitu organisasi di dalam individu yang lebih umum, jadi sifatnya itu lebih umum daripada sifat. Nah, dari keempat hierarki ini yang paling banyak disorot sama si Eysenck itu cuma dua, yaitu si sifat sama si trait.
kepribadian. Jadi dalam dinamika kepribadian Eysenck ini terdapat 5 superfaktor yang diekstrak kembali oleh Eysenck menjadi 3 superfaktor umum. Yang pertama yaitu ekstraversi, yang kedua yaitu neurotisme, dan yang ketiga yaitu psikotik. Yang pertama, aku akan membahas tentang psikotik. Jadi psikotik ini mempunyai sifat yang agresif, dingin, egosentris, tidak ramah, impulsif, antisosial, tidak empati, kreatif, dan keras kepala. Jadi itu sifat-sifat yang umum dimiliki oleh orang yang cenderung ke psikotik gitu. Nah, psikosis menurut Eysenck ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang tinggi dan yang rendah. Jadi pada individu dengan psikosis yang tinggi akan cenderung lebih agresif dan tidak bersahabat. Nah, sedangkan pada psikosis yang rendah akan cenderung lebih ramah. Nah, yang kedua aku akan menjelaskan tentang ekstraversi. Jadi ekstraversi ini memiliki sifat yang ramah, dinamis, aktif, tegas, mencari sensasi, riang, dominan, pemberontak, dan berani. Nah, jadi ekstraversi ini adalah tipe yang memiliki kendali diri yang kuat terhadap rangsang dan trauma, sehingga ia lebih mampu menahan dan mengontrol dirinya. Nah, yang ketiga yaitu neurotisme. Neurotisme ini memiliki sifat yang cenderung cemas, tertekan, perasaan bersalah, terus harga diri yang rendah, tegang, tidak rasional, pemalu, murung, emosional. Terus neurotik atau neurotisme adalah dimensi yang di dalamnya terdiri dari orang normal hingga yang memiliki gejala neurosis. Jadi, Eysenck berargumen bahwa setiap faktor memenuhi 4 kriteria yang ia berikan untuk mengidentifikasi dimensi kepribadian tersebut. Yang pertama yaitu bukti psikometrik yang kuat harus ada dalam setiap faktor, terutama faktor yang ekstraversi dan neurotisme. Nah, yang kedua yaitu Eysenck berargumen bahwa dasar biologis yang kuat terdapat dalam masing-masing superfaktor tersebut. Yang ketiga yaitu 3 dimensi kepribadian Eysenck masuk akal secara teoretis. Keempat, Eysenck berulang kali memperlihatkan bahwa ketiga faktor berkaitan dengan isu sosial seperti penggunaan obat-obat terlarang. Setelah kita membahas tentang dimensi kepribadian, terus kriteria dalam teori faktor dan hierarki dalam teori faktor, kali ini kita akan membahas tentang mengukur kepribadian ala Eysenck. Eysenck mengembangkan 4 inventory kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagasnya. Inventory yang pertama yaitu Maudsley Personality Inventory atau MPI. Jadi dalam inventory ini atau MPI ini, Eysenck hanya mengkaji tentang ekstraversi dan neurotisme dan menghasilkan beberapa korelasi dari kedua faktor tersebut. Terus lalu Eysenck mengembangkan tes lainnya yaitu Eysenck Personality Inventory atau EPI. Jadi alat tes EPI ini memiliki skala kebohongan atau lie untuk mendeteksi kepura-puraan atau faking. Tetapi yang terpenting, tes tersebut mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen dengan korelasi yang hampir 0 antara E dan N atau antara ekstraversi dan neurotisme. Kemudian Eysenck Personality Inventory diperluas untuk anak-anak berusia 7 sampai 16 tahun oleh Sybil B. G. yang mengembangkan junior EPI. Alat tes EPI
1993. Oke guys, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu